Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin kue tradisional, kue basah, yaitu kue cantik manis yang berbahan dasar sagu mutiara dan tepung hungkwe ya teman-teman. Ini bisa dinikmati bersama keluarga, juga bisa untuk ide jualan ya teman-teman, atau untuk isian snack box. Bagaimana cara bikinnya? Yuk langsung simak videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada sagu mutiara sebanyak 110 gram ya teman-teman. Nah, ini saya sudah siapkan airnya. Di sini saya akan rebus dengan metode 5, 30 dan 7. Ini tujuannya untuk apa sih 5, 30 dan 7? Untuk mengirit gas ya teman-teman, supaya gasnya tidak boros. Nah, ini saya akan rebus selama 5 menit, hitung dari mulai saya tutup pancinya atau karena sudah mendidih. Kemudian setelah 5 menit saya akan buka tutupnya, saya akan aduk ya teman-teman. Kemudian saya matikan api kompornya dan saya akan tutup kembali. Kemudian saya akan istirahatkan atau saya akan diamkan selama 30 menit ya teman-teman. Setelah 30 menit ini saya akan rebus kembali. Nah, ini seperti ini penampakannya. Sebelum direbus kembali, saya akan tambahkan pewarna merah muda. Di sini saya menggunakan pewarna merah rose ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman itu disesuaikan dengan selera ya. Jika tidak mau ditambahkan pewarna pun tidak apa-apa. Saya tambahkan pewarna di sini 3 tetes kurang lebih ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan aduk-aduk. Nah, saya akan rebus selama 7 menit ya teman-teman. Tujuh menit dihitung dari ditutup pancinya. Setelah 7 menit saya akan buka tutupnya. Saya akan aduk seperti ini. Kemudian saya matikan api kompornya. Nah, karena ini belum matang sempurna, saya akan tutup. Kemudian saya akan diamkan kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman. Setelah saya diamkan 10 menit, saya akan saring ya teman-teman. Ditiriskan seperti ini supaya airnya tiris ya. Nah, itu ada airnya turun. Kemudian saya akan taruh di sini, sisihkan. Kemudian di sini saya sudah siapkan ada hungkwe. Ini beratnya 120 gram ya teman-teman. Kemudian ini ada cetakannya seperti ini. Ini tepung hungkwenya tadi. Kemudian ini gulanya 200 gram. Kemudian ada garam ini 1 sendok teh ya teman-teman, dan vanili nanti saya gunakan secukupnya. Kemudian sudah saya siapkan juga santan. Ini santan cair sebanyak 1000 ml atau 1 liter ya teman-teman. Dan saya sudah siapkan juga kuali ini supaya langsung bisa buat masak. Saya tuangkan tepung hungkwenya dulu, kemudian gulanya, kemudian garamnya, dan saya akan aduk terlebih dahulu supaya antara garam, tepung hungkwe, gula tercampur rata. Kemudian saya akan tuangkan santan secara bertahap sambil terus diaduk ya teman-teman, supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dan video-video terbaru berikutnya dari saya. Dan jika resep ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Nah, terus diaduk seperti ini. Kemudian untuk meyakinkan bahwa tidak ada yang bergerindil, di sini saya akan saring seperti ini. Nah, itu gula ya teman-teman. Langsung di sini saya akan masak menggunakan api sedang ya teman-teman. Saya tambahkan vanili cairnya 1 tetes ya teman-teman. Boleh diganti dengan vanili bubuk. Terus diaduk ya teman-teman supaya tidak gosong karena ini kan manis. Nah, ini sudah mengental seperti ini.
sambil terus diaduk dan saya akan masukkan sagu mutiaranya. Nah, itu sagu mutiaranya sudah tidak ada putih-putihnya. Itu tandanya sudah matang dengan sempurna ya teman-teman. Terus diaduk seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sagu mutiaranya sudah mateng dan untuk bubur hungkwe-nya pun sudah mateng. Kemudian di sini saya akan langsung cetak menggunakan cetakan sesegera mungkin ya teman-teman. Jangan sampai dia dingin, dari dalam keadaan hangat-hangat seperti ini langsung dicetak menggunakan cetakan seperti ini, ataupun mau menggunakan loyang ya teman-teman. Nah, untuk cetakannya saya tidak dioles air maupun dioles dengan minyak ya teman-teman. Jadi cukup dicuci bersih dan langsung dipakai. Jadi ini dalam keadaan kering. Kenapa? Supaya tidak mudah basi ya teman-teman. Biasanya kalau dioles air itu suka mudah basi. Nah, sesegera mungkin dan cepat langsung dicetak ya teman-teman. Jika teman-teman tidak mau dicetak dengan cetakan kecil-kecil, boleh dicetak dengan loyang ya teman-teman. Nanti tinggal dipotong-potong sesuai selera. Nah, ini sudah selesai. Untuk satu resepnya ini menjadi 24 pieces ya teman-teman. Nah, ini tunggu sampai dingin. Setelah dingin saya akan keluarkan dari cetakan dengan menggunakan bantuan tusuk gigi ya teman-teman. Jadi nggak usah pakai air, nggak usah pakai minyak pun dia lepas dengan mudah ya teman-teman. Nah, ini sudah dikeluarkan semua dari cetakan, cantik banget. Dan ini saya akan tempatkan di mika seperti ini. Sebagai contoh aja ya teman-teman, kalau mau buat jualan atau buat isian snack box, seperti ini caranya supaya tetap bersih. Atau dibungkus dengan plastik OPP. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Karena saya tidak punya staples, saya gunakan stiker juga untuk pinggirnya. Dan saya akan cobain ya teman-teman. Nah, itu lembut banget teman-teman. Tuh, mendul-mendul. Manisnya pas, lembut, di mulut juga lumer. Ini anak-anak pasti suka. Dengan demikian selesai sudah cara pembuatan kue cantik manis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Dan bisa juga buat ide jualan. Terima kasih sekali lagi, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.